Welcome to Debunk Islam in 5 minutes, answering Muslims' objection to Christianity and the Bible in just 5 minutes. Dalam video seri menjawab Islam dalam 5 menit kali ini, kita akan menjawab para apologet Muslim yang menyatakan bahwa Gua Hira itu sudah ada loh di kitab Yesaya 29 ayat 12. Benarkah demikian? Mari kita tunjukkan bukti-buktinya. Kitab Yesaya aslinya ditulis oleh Nabi Yesaya yang hidup kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi atau kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kalau kita membaca kitab Yesaya 29 ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan kata-kata di situ tidak ada sama sekali ya yang menunjukkan kepada Gua Hira, teman-teman. Kemudian kira-kira tahun 280 sebelum Masehi, atas perintah Raja Ptolemy II, maka Alkitab Perjanjian Lama kita yang berbahasa Ibrani sebagian besar diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 72 orang tua-tua dari bangsa Israel. Alkitab dalam bahasa Yunani inilah yang kita sebut dengan Septuaginta. Di dalam Septuaginta inilah Muslim mengklaim bahwa mereka menemukan Gua Hira di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-12. Kata Hira yang mereka klaim ada di sini sebenarnya adalah kata Kheiras, yaitu ke dalam tangan-tangan mereka, bentuknya jamak, dan bukan Hira ya teman-teman, melainkan kata Kheiras. Kata Kheiras yang dalam bahasa Yunani artinya tangan-tangan mereka dalam bentuk jamak, inilah yang Muslim klaim sebagai Gua Hira. Jadi ini adalah cocokmologi yang paling lucu dan paling menggelikan yang pernah saya dengar. Tetapi memang Muslim suka sekali mengklaim kitabnya orang lain, teman-teman. Sekalipun mereka sebenarnya tidak tahu apa itu artinya. Dan inilah yang dilakukan oleh para apologet Muslim. Sebab mereka tidak bisa menemukan nubuatan mengenai Nabi Khatam bin Abdul Alat di dalam Alkitab kita. Kemudian mereka mencarinya di dalam Alkitabnya orang lain. Salah satunya adalah di dalam kitab Yesaya. Padahal baik Quran maupun Muhammad tidak mengenal siapa itu Nabi Yesaya. Tidak pernah sama sekali disebutkan yang namanya Nabi Yesaya baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Kata khair dalam bahasa Yunani ini berarti tangan, teman-teman. Bentuk jamaknya adalah kheiras, seperti yang kita lihat di dalam Yesaya 29 ayat 12. Dan ini sama sekali tidak berhubungan dengan yang namanya Gua Hira. Kemudian dalam bahasa Inggris ini menjadi hero. Chiroprakti atau chiropraktor diambil dari kata khair ini, teman-teman. Kalau kita membaca konteks daripada Yesaya 29, jelas ini bukan nubuatan untuk Muhammad, apalagi nubuatan mengenai Gua Hira di sini. Tuhan mengatakan, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Di sini Nabi Yesaya bernubuat mengenai Ariel, yaitu nama lain daripada Yerusalem. Dikatakan Ariel atau Yerusalem ini akan dikepung dan dihimpit oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa-bangsa lain tersebut akan dihukum oleh Tuhan. Dikatakan ayat 7, maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakkan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Kemudian kita baca lebih teliti lagi. Ini nubuatan mengenai bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Jadi ini bukan sebuah buku, melainkan para nabi tersebut ketika diberikan visions atau penglihatan, mereka tidak tahu apa itu artinya, teman-teman. Dan di sini Tuhan memberikan perumpamaan seperti kitab yang tertutup atau termeterai. Kamu tidak tahu apa arti dari penglihatan tersebut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, maksudnya bukan seorang nabi, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maksudnya apa sih arti penglihatan itu? Maka dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca.
Jadi ini jelas-jelas nubuatan mengenai bangsa yang buta, nabi-nabi palsu, teman-teman. Perhatikan ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jelas kalau Muslim mau mengambil nubuatan nabinya di Gua Hira, di dalam Yesaya 29 ini, maka ini adalah nubuatan mengenai bangsa yang buta, para nabi-nabi palsu yang ditutup matanya oleh Tuhan sehingga tidak dapat melihat nubuatan dan tidak dapat mengerti arti daripada nubuatan tersebut. Jelas ya, jangan lagi Anda kaum Muslim cocok logi dan mengutip-ngutip ayat daripada Alkitab kami. Sebab Anda adalah kaum umi, yaitu umat yang tidak tahu kitab. Sedangkan kami adalah ahli kitab, yaitu orang yang mengenal dan punya kitab-kitab daripada Allah yang maha tinggi. Sampai jumpa pada video berikutnya, menjawab Islam dalam 5 menit. Dan jangan lupa subscribe. Shalom.